Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, selamat datang di Masih Dunia Hobi. Di video kali ini kita akan membahas tentang hal yang cukup dalam ya. Jadi cukup serius lah. Jadi sesuai judul di caption, kita akan membahas tentang apakah tren ikan cana akan kembali naik lagi di tahun 2024 ini. Jawabannya itu pasti bisa. Kita harus yakin bahwasannya tren ikan cana pasti bisa kembali naik lagi. Ya mungkin walaupun tidak sehebat waktu masa jayanya ya, sekitar tahun 2021-2022. Namun patut kita ketahui bahwa ikan cana ini masih memiliki tempatnya di hati penghobi ikan hias. Hal ini terbukti dari masih adanya penghobi keeper yang masih mengoleksi ikan cananya, sehingga patut dikatakan bahwa hobi ikan cana ini masih bisa bertahan dan masih bisa berkemungkinan untuk naik kembali. Namun kalau menurut pendapat pribadi saya ya, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan agar tren ikan cana ini kembali melonjak lagi, kembali naik lagi. Aspek yang pertama yaitu satu yang harus kita perhatikan ialah jumlah peredaran ikan cana di pasaran. Hal ini PR ya bagi pembudidaya. Kalau menurut saya sih disarankan agar mengontrol produksi ikan cananya. Ini berpengaruh terhadap harga ikan cana di pasaran, karena ketika ikan cananya lebih banyak dibanding peminatnya yang sedikit, hal ini akan mempengaruhi harga jual ikan cana tersebut. Tapi dalam kasus ikan cana yang masih ombyokan ya. Nah, contoh kasusnya apabila cana ini terlalu banyak produksinya, contoh kasusnya itu seperti cana stewarti ya. Bukan cana stewarti, cana asiatica maksudnya. Cana asiatica itu kan gampang dibudidaya ya, sudah banyak yang membudidayakannya. Nah, ketika di pasarannya sudah terlalu banyak overproduksi, sedangkan penghobinya sedikit, makanya harga ikan cana asiatica itu cukup memprihatinkan kondisinya. Untuk contoh kasus peredaran ikan cana yang terbatas jumlahnya, yaitu seperti ikan cana auranti dan cana barca ya. Cana barca dan cana auranti ini cukup terbatas ya barangnya di pasaran. Hal ini karena mungkin sedikitnya atau mungkin belum ada orang yang dapat membudidayakannya, cana barca dan cana auranti ya. Jadi pasaran hanya mengandalkan impor dari India, sedangkan di India juga musimnya itu sekitar nanti ya bulan Mei mulainya. Kalau cana auranti, untuk cana barca sih karena emang dia langka dan susah, makanya dia dilindungi di Indianya. Jadi untuk impor ke Indonesia juga mungkin terbatas. Nah, karena kondisi yang terbatas ini, kondisi ikan cana yang terbatas ini di pasaran, namun sedangkan penghobinya cukup tinggi, cukup lumayan tinggi ya. Jadi sehingga dua cana ini memiliki harga yang cukup relatif tinggi dibanding ikan cana-cana lainnya. Begitu. Nah, kemudian aspek yang kedua yang harus diperhatikan yaitu kita sebagai keeper penghobi ikan cana harus lebih rajin-rajin atau lebih sering upload lah mengenai ikan cana ini. Terutama untuk konten kreator ya yang berbidang atau di dalam temanya itu ada yang menyangkut ikan cana ini. Karena semakin seringnya kita upload, otomatis semakin banyaknya orang yang tahu bahwa ikan cana itu masih ada, ikan cana itu masih hidup, ikan cana itu masih banyak peminatnya. Jadi lambat laun akan menarik peminat yang lain, penghobi yang lain yang entah yang tadinya belum melihara kemudian dia tertarik untuk memelihara, atau yang tadinya sudah memelihara kemudian vakum, namun karena melihat konten kita, melihat status kita, dia jadi tertarik untuk memelihara, kemudian dia mulai memelihara lagi, begitu. Kemudian yang ketiga, aspek yang ketiga yang harus diperhatikan yaitu
semangat untuk para keepers, keepers ya, apa sebutannya itu. Pokoknya semangat untuk para yang memelihara ikan cana, terutama yang memelihara dan menjualnya. Semangat untuk treatmentnya, semangat untuk memprogresnya. Jadikanlah ikan cana ini menjadi berkualitas lagi. Jadikan ikan cana, hasilkan ikan cana yang sangat berkualitas, sehingga ketika di pasarannya itu banyak yang beredar ikan-ikan cana berkualitas. Nah, karena banyaknya ikan cana yang berkualitas yang beredar, otomatis harganya itu tidak akan memprihatinkan. Seperti yang terjadi ya saat ini dalam kasus ikan cana yang terlalu banyak overproduksi ya, tapi yang kebanyakan sih mungkin yang berkualitas masih tetap tinggi, harganya masih tetap lumayan. Tapi untuk ikan cana-cana ombyokan atau ikan cana-cana yang masih belum progresan itu harganya emang terbilang cukup murah ya dibanding waktu dulu itu. Sekilas cana progresan itu kan kayak ikan cana Yellow Sintarum ya, kalau di daerah saya ini contoh ya. Cana Yellow Sintarum ini memiliki yang ombyokan ya, yang belum progresan, yang masih bahan. Dulu itu masih berkisar di harga sekitar 35-40 untuk ukuran 10, 11, 12 cm lah, yang kecil tuh, yang masih ombyokan. Nah, namun sekarang mungkin sekitar harga 15-20 ribu udah bisa dapat untuk sekelas cana Yellow Sintarum ya. Sama halnya dengan cana asiatica juga, harga ombyokannya atau bahanannya itu berkisar di harga segitu kalau di daerah saya. Namun untuk yang berkualitas mungkin cukup tinggi harganya ya, apalagi kalau cana Yellow Sintarum ya, dia kan kalau udah progresan, apalagi yang udah jadi batik tuh, yang udah mangap-mangap, kuningnya udah jadi, barnya udah tebel, simet, bunganya udah keluar, cabungnya banyak, wah itu pasti kualitas banget tuh. Dia harganya pasti bisa lumayan tinggi, cuma bedanya sekarang yang berkualitas dengan harga tinggi itu karena agak cukup memprihatinkan, sekarang jadi lebih lama keluarnya, mungkin cukup butuh waktu ya untuk cepat keluarnya dibanding dengan waktu dulu. Itu dia 3 aspek yang harus diperhatikan menurut pandangan pribadi saya, yang mungkin dapat mempengaruhi tren ikan cana di tahun 2024 ini. Jadi sekian pembahasan video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Apabila ada pertanyaan, saran ataupun sanggahan, silakan tulis di kolom komentar. Oke, jayalah selalu ikan hias, jayalah selalu ikan cana. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.